Alhamdulillah ikhti semuanya, Masya Allah. Sore hari ini, sore menjelang malam ya, kita jabarkan atau kita bahas yang kemarin pernah saya singgung, yaitu tentang 4 macam sebab wanita itu dinikahi. Jadi kalau perempuan dinikahi itu ada 4 hal yang mendasari biasanya, dan ini umum terjadi. Maka bagi para wanita khususnya juga ya, harus jeli melihat calon prianya. Dia pengen menikahi Anda itu karena apa? Dan juga buat laki-laki, ini juga perhatian biar jangan salah pilih calon istri. Nah ini ya, walaupun saya juga masih jomblo saat ini, belum ada lah keinginan untuk menikah itu. Ya mudah-mudahan nanti di waktu yang tepat dan di saat yang tepat. Gak usah buru-buru, karena nikah bukan untuk siapa duluan, tapi adalah menunggu waktu dan orang yang tepat. Nah teman-teman sekalian, jadi ada 4 alasan sebagaimana hadis Nabi SAW. Tunkahul mar'atu li arba'in. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 sebab. Keempat itu adalah lima liha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wa jamaliha, karena kecantikannya, walidiniha, dan karena agamanya. Kata Nabi SAW, dari 4 hal ini ingat, fadfar bizatiddin taribat syadak. Kalau kamu pilih perempuan, maka pilih dia itu berdasarkan agamanya. Kenapa? Karena kalau kita memilih berdasarkan agamanya, kata Nabi SAW, taribat syadak, kita akan beruntung. Saudaraku yang dirahmati Allah, teman-teman sahabat Lurus Channel, ini hati-hati buat laki-laki ataupun perempuan ya, kembali saya ulangi. Karena perempuan dinikahi oleh 4 hal tadi. Yang pertama karena hartanya. Jadi kalau menikahi perempuan karena hartanya, tapi tadi yang di ujung agamanya tidak bagus, bahaya. Bahayanya kenapa? Suatu ketika nanti, ketika berantem atau ketika ada masalah di keluarga, istri itu bakal enteng banget ngucap begini nih, misalnya kalimatnya, kamu itu sebelum nikah dengan saya nggak punya apa-apa. Ketika nikah sama saya, kamu hidup kamu enak. Terus kamu mau nyantai-nyantai gitu. Kamu tuh walaupun kita cerai, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kamu bakal balik miskin lagi. Kamu tuh nggak berguna buat hidup saya. Tuh, auzubillah min dzalik kan. Kalau sampai punya istri yang dia kaya raya tapi agamanya nggak bagus. Tapi kalau misalnya punya istri yang kaya dan solehah juga, lihatlah bagaimana Khadijah, istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Ketika menikah dengan Rasulullah SAW, emang dasar akhlaknya mulia beliau, kemudian budi pekertinya luhur, dermawan. Pokoknya emang sebelum kenal dengan Nabi, Khadijah ini orang yang sangat dermawan, luar biasa. Ketika menikah dengan Rasul, maka seluruh hartanya itu diserahkan kepada Nabi SAW untuk perjuangan Islam. Tuh kan? Maka kata Nabi, fasfar bidzatid, ambil perempuan itu karena agamanya. Lihat, bagus tidak akhlaknya, bagaimana pengetahuannya tentang Islam. Kemudian wahasabiha, wali hasabiha, perempuan dinikahi itu karena nasabnya. Ada laki-laki yang mengejar perempuan karena apa? Oh, dia anak pejabat. Oh, dia anak begini dan begitu. Nanti kalau saya nikahin anak pejabat, mudah bagi saya untuk masuk kerjaan ini dan itu. Mudah saya untuk dapat kursi, mudah saya untuk banyak sekali lah alasan orang menikahi anak pejabat kan. Tapi lihat kembali, kalau bukan karena agamanya, nanti Anda akan mendapatkan musibah yang sama. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya, singkat saja, gak usah panjang-panjang, wali jamaliha. Nah ini yang pasti nih ya, laki-laki itu kalau mau nikahin perempuan atau cari calon, yang dilirik pertama apa? Cantik enggaknya. Jadi nggak bisa menutupi lah, jangan munafik lah. Bahasanya jangan munafik. Kalau laki-laki itu mandang fisik. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Iya, karena emang kebanyakan juga laki-laki itu memilih perempuan sebagai istrinya wali jamaliha, karena cantiknya. Contoh, ada kalimat begini, kamu ini kalau cari istri itu yang minimal pantaslah diajak kondangan. Maksudnya pantas itu bukan dari segi pakaian ya, tapi dari segi muka. Nah, tapi mudah-mudahan laki-laki yang soleh tidak demikian, tapi dia akan melihat dari sisi agamanya. Kenapa? Karena kalau punya istri cantik itu resikonya luar biasa, apalagi kalau agamanya nggak bagus, pengetahuan tentang Islamnya nggak bagus, tuh bahaya sekali teman-teman. Kenapa? Banyak kasus-kasus perselingkuhan, istri selingkuh itu karena apa? Agamanya yang kurang kuat. Sehingga apa? Ketika dia memiliki paras yang cantik,
lalu melihat suaminya itu begitu-gitu aja ya, dekil apalagi, sehingga apa, ngelihat cowok yang lebih ganteng adalah timbul hasrat pengen selingkuh. Itu akibatnya tuh. Kenapa? Karena agamanya yang tidak bagus. Benarlah pesan Nabi tadi, fasfar bidzatid, maka kita tidak akan celaka kalau kita memegang agamanya. Dan tentu ketika kita sudah memilih agamanya, mau dia orang kaya atau bukan, mau dia anak orang hebat atau bukan, mau dia cantik ataupun tidak cantik, itu nggak masalah. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah akhlak dan budi pekertinya. Tapi kalau misal ada perempuan yang agamanya bagus, akhlaknya mulia, kaya juga, anak dari keturunan yang baik-baik juga, ya, kemudian cantik pula, mau dengan Anda, Masya Allah, itu rezeki di atas rezeki itu namanya. Tapi jangan juga jadi orang yang terlalu selektif. Pokoknya kalau perempuan nyari perempuan harus empat-empatnya ada. Ya mungkin ada perempuan yang begitu, masalahnya mau nggak dengan Anda. Jadi intinya teman-teman sekalian, kalau kita ingin perempuan yang seperti Khadijah, maka kita harus siap untuk menjadi laki-laki seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi istri sesabar Fatimah, maka kita juga harus siap menjadi suami seperti Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak mudah. Jangan menuntut sesuatu kepada pasangan yang kita pun belum dapat memberikan terbaik untuk dia. Tapi yang baik adalah kita sama-sama mendaki, sama-sama menjelajah, sama-sama menelusuri kehidupan, sehingga mencapai puncak kebahagiaan yang hakiki dengan perjuangan bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk saya dan kita semuanya, khususnya para jombloan, jomblowati. Kalau nanti mencari pasangan, kita lihat atas dasar agamanya, agar kita tidak menyesal ketika setelah menikah, sebab kita telah memilih orang yang tepat. Ingat teman-teman sekalian, nikah itu bukan siapa yang cepat, tapi nikah adalah di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah mau sampai nih teman-teman. Jangan ditiru ya, nyetir sambil megang HP ini karena saya lupa masang ininya, holdernya nih. Jadi tadi buru-buru karena udah sore ya, kok masuknya tempat kayak gini. Nah saya juga belum pernah nih teman-teman ya, kurang pernah aku mereka tadi ya, rarti kita lan. Tapi ya mudah-mudahan orang nyasar aja gimana. Masjid apa yang mau jenis islah apa, daerah Jati Jajar, ada di belakang terminal Jati Jajar Depok. Sedikit di Lungkas. Pripun sampean ngerti napa pembuatan basa Jawa? Nah, sampean boten ngertos mrene kula ajeni. Kula ajeni nggih basa Jawa. Nah, sampean boten ngertos. Nah, nyampe-nyampe. Dan sih nggak salah, insyaallah nggak sih kalau salah ya. 1 minute. Masya Allah, subhanallah. Nah ini dia masjidnya, sudah sampai kita. Sudah sampai di masjidnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Awas, 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 awas.